Kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga yang diduga ditampar kepala sekolah karena kedapatan merokok berakhir damai. Tapi bagaimana agar kedepannya teguran disiplin ini tak menjadi dilema dalam dunia pendidikan? Kita akan berbincang dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Selamat malam Pak Satriwan, salam sehat selalu. Mbak Valen, sehat selalu. Pak Satriwan, boleh audionya untuk di-unmute dulu, untuk dinyalakan? Suara saya jelas kah? Oke, baik, sudah jelas. Ya. Oke, Pak Satriwan, ini kita setuju ya bahwa tidak boleh ada kekerasan di sekolah, tidak dibenarkan adanya kekerasan di sekolah. Tapi bagaimana sebenarnya tenaga pendidik harus bersikap ketika dalam situasi seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga ini? Ya, yang pertama tentu kita harus merujuk kepada berbagai macam regulasi yang rasanya sudah sangat lengkap ya dari pemerintah gitu. Yang mengatur satu ya bahwa kekerasan itu tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada di Permendikbud tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan gitu ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Termasuk juga di Undang-Undang Guru dan Dosen ya, 14 2005 yang guru memang berwenang untuk mendidik anak-anak ya kan dengan memberikan sanksi dan seterusnya. Tetapi dibatasi sanksinya harus yang edukatif, yang mendidik. Secara filosofis juga Ki Hajar Dewantara misalnya di tahun 1929 saya bacakan ya yang terbit dalam tulisan Wasita jilid 1 nomor 8, nomor 10 Ki Hajar mengatakan segala hukuman yang diberikan oleh guru haruslah selaras dengan keadaannya. Jangan bersifat pembalasan dendam dan harus dilakukan dengan sabar dan penuh rasa cinta. Nah ini kata Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Di sisi lain, yang kedua, yang namanya kegiatan merokok, apakah itu menggunakan rokok, ya kan memakai, menjual belikan rokok, mendistribusikan rokok di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh undang-undang, misalnya di dalam undang-undang kesehatan gitu, sekolah adalah tempat yang dilarang untuk penggunaan rokok, mengedarkan rokok atau jual beli rokok. Nah, rasa-rasanya dua hal ini memang menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di negara kita gitu ya. Jadi kami di sini P2G tidak menggunakan perspektif biner ya, harus memilih salah satu karena kedua-duanya ini memang melanggar prinsip-prinsip pendidikan, melanggar azas-azas pendidikan gitu. Nah, Oke. persoalannya kemudian bagaimana guru atau kepala sekolah menghadapi anak-anak yang melanggar aturan. Sebenarnya sekolah itu sudah punya tata tertib, ya kan? Dan ada klasifikasi kategori atau klasifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid misalnya, baik itu ringan, sedang atau berat. Begitu juga sanksinya gitu. Apakah itu sanksi yang ringan, berat, sedang maupun berat gitu ya. Nah, yang kami sangat sayangkan misalnya Oke, kepala sekolah ada reaksi seperti itu dan lebih disayangkan lagi misalnya orang tua langsung ya, melaporkan kepada pihak betul. kepolisian Iya, dan betul. puncaknya adalah gubernur itu. Ya. Benar, memang kronologi harus diketahui ya sebelum ada tindakan selanjutnya. Tapi Pak Satriwan, yang Anda tahu kejadian di lokasi ini sebenarnya seperti apa? Ya, memang anaknya ini seperti dijelaskan oleh ibu kepala sekolah gitu ya, merokok, kemudian ketika ada inspeksi lalu menghilangkan barang bukti, sebutlah seperti itu gitu, kemudian dia berbohong dan ibu kepala sekolah mengakui juga bahwa beliau sempat emosi sesaat gitu ya, dan tamparannya sebenarnya tamparan bukan seperti atlet taekwondo atau atlet MMA ya gitu menampar dengan amarah gitu. Tidak, memang tidak seperti itu gitu. Nah, ini saya rasa pembelajaran bagi murid pasti gitu ya. Yang kedua bagi guru atau kepala sekolah dan bagi orang tua gitu. Nah, yang penting juga adalah bahwa penegakan aturan atau kedisiplinan di sekolah itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat urgen, sangat penting dan menentukan bagaimana pendidikan ke depan. Ya, Nah, betul. persoalannya kemudian bagaimana strategi kita sebagai pendidik untuk mendisiplinkan murid. Kan begitu. Apakah mendisiplinkan murid itu harus dengan kekerasan, apalagi yang sifatnya fisik? Kalau merujuk kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Ya kan, kalau merujuk kepada undang-undang, termasuk undang-undang guru dosen, termasuk undang-undang perlindungan anak, termasuk peraturan teknis tadi yang saya sebut, juga tidak diperkenankan secara fisik.
Nah, dan di sisi lain orang tua juga harus punya tanggung jawab. Jangan langsung percaya saja misalnya laporan dari anak, apalagi bereaksi melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian gitu kan, mungkin dengan harapan akan memenjarakan atau akan memproses secara hukum gitu kan ya guru atau kepala sekolahnya gitu. Nah, saya rasa di dalam apa namanya ya aturan sistem hukum kita gitu, pihak kepolisian juga punya mengedepankan prinsip restoratif justice ya. Apalagi Ya. ini dugaannya tindak pidana ringan, nggak akan langsung diproses secara hukum, diadili di Iya, pengadilan dan betul. seterusnya. Iya, Pak Nah, Satriwan, kami setuju bahwa ya, klarifikasi dari orang tua itu diperlukan ke pihak sekolah. Karena ya balik lagi, orang tua sudah mempercayakan siswanya sekolah di sana, berarti kepercayaan harus dibangun lewat sini. Dialog yang harus utamanya. Nah, Pak betul. Satriwan, ini kan informasinya bahwa kepala sekolah ini batal untuk dinonaktifkan dan kembali lagi ke sekolahnya. Nah, tapi kemudian seperti apa dengan penerimaan siswa di sana, begitu? Ya, ini membuat kita kaget juga ya bahwa anak-anak kita sekarang, apalagi yang levelnya SMA, SMK yang sudah 17 tahun, bahkan sebentar lagi mereka bukan anak ya, karena definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah yang berada di bawah 18 tahun gitu. Mereka sudah makin sadar mengenai kebebasan berpendapat, freedom of speech gitu kan ya, hak untuk memberikan kritik, masukan kepada sekolah yang konstruktif, memberikan petisi bahkan kepada aksi-aksi mogok misalnya gitu. Dan generasi Z ini kan makin melek terhadap demokrasi dan ini pendidikan politik yang saya pikir memang harus tetap didampingi oleh para guru gitu. Tetapi kalau kemudian aksi mogok itu berlanjut-lanjut, kemudian mereka juga ada pihak-pihak ketiga yang memprovokasi, bahkan mengeksploitasi secara politik dan seterusnya, tentu ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak itu juga harus dibebaskan, harus dilindungi dari upaya-upaya eksploitasi, baik secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya. Tapi sepanjang ini, kalau berangkat karena kesadaran anak, gitu ya, anak kemudian muncul kesadaran kolektifnya, lalu mereka merespon dengan aksi mogok, ya kan, sejauh itu dalam tataran yang demokratis, yang bertanggung jawab, gitu kan ya, ini saya pikir tidak masalah. Tetapi sekarang kan sudah ada solusi damai sebagai bagian dari restoratif justice tadi gitu ya, dan kepala sekolahnya dikembalikan gitu, kemudian gubernur juga tidak jadi memecat beliau gitu, dan anak tersebut juga sudah dipertemukan dan orang tua juga sudah dipertemukan, dan saya pikir ini pembelajaran yang baik agar ke Ya. depan satu gitu kan kepada orang tua murid, jangan reaktif, reaksioner, bahwa mereka sudah mempercayakan kepada pihak sekolah untuk mendidik anaknya dan mendidik anak tanggung jawab bersama. Di sisi lain, sekolah juga tidak boleh otoriter, tidak boleh menggunakan pendekatan yang sifatnya kekerasan, apalagi Ya. yang fisik, karena ini melanggar undang-undang dan melanggar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan pemerintah Baik. juga, pemerintah daerah tidak boleh reaksioner juga karena viral gitu, langsung pecat saja gitu. Ini menandakan Betul. juga pemerintah provinsi atau dinas pendidikan tidak memahami gitu kan, tidak melakukan upaya investigasi gitu kan, kemudian mengumpulkan semua pihak, tapi ini langsung reaktif juga gitu. Nah, Ya, ini yang saya siap. pikir pembelajaran bagi Baik, semua pihak. kekerasan memang tidak dibenarkan dilakukan di dunia pendidikan, tapi teguran disiplin jika sesuai dengan koridornya ini menjadi hal utama yang tetap harus berada di dunia pendidikan. Terima kasih sudah berbagi pandangan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Bapak Satriwan Salim. Salam sehat selalu, terima kasih.